Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya otak yang waras serta akal yang sehat. Dan tentunya salam waras. Guys, gila, ngeri. Yusril katakan Indonesia akan hancur dan kacau jika 20 Oktober nanti tidak ada presiden yang dilantik. Indonesia bakalan kacau dan bisa perang pun terjadi katanya. Dan sementara itu Gibran kelihatan kusut, lelah, lesu, letih, dan seperti banyak beban pikiran saat ditanya wartawan soal gugatan pemilu ulang tanpa dirinya. Waduh, pantesan gimana gak lelah ya? Yang ditanya gugatan pemilu ulang tanpa dirinya itu kan ngeselin banget pertanyaan kayak gitu ya. Oke guys, tanpa lama-lama lagi seperti apakah videonya, mari kita saksikan. Let's go! Mas minta tanggapannya terkait adanya permintaan kualifikasi terhadap pemilu. Katakan dua paslon satu dan tiga. Ya dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya sudah ada jalurnya masing-masing. Ya, minta pemilu. Udah itu semuanya. Iya monggo. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Tapi minta pemilu ulang mas, relevan nggak sih mas? Meminta pemilu ulang itu relevan nggak? Ya monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Ya, sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Karena kalau 20 Oktober 2024 itu presiden baru belum dilantik ya. Jadi negara ini berada dalam apa yang disebut dengan krisis konstitusional ya. Sebab presiden habis masa jabatannya ya, wakil presiden habis, menteri bubar semua, triumvirat nggak ada lagi, lalu terjadi kevakuman kekuasaan dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam suatu negara ya. Itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain kalau dalam suasana konflik dengan negara-negara yang lain. Saya pengalaman menangani soal itu pada tahun 1998 ya, barangkali adik-adik mahasiswa mungkin baru lahir atau mungkin belum lahir pada waktu itu. Bagaimana dalam situasi yang sangat-sangat sulit saya harus meyakinkan Presiden Soeharto tidak punya pilihan kecuali Pak Harto mundur. Yang ngomong itu saya berdua sama Pak Saadillah Mursyid. Pak Harto kemudian bilang, "Lil, kamu atur bagaimana cara berhentinya." Nah, maka saya menyusun teks pidato pengunduran diri Pak Harto yang dibacakan tanggal 21 Mei tahun 1998 dan bagaimana kita mengatur perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Itu nggak ada jarak waktu, hanya berapa detik. Jadi saya bilang Pak Harto, besok pagi Bapak bacakan ini, dan Pak Habibie sudah berdiri di situ. Begitu Pak Harto selesai menyatakan pengunduran diri, hanya hitungan detik Pak Habibie mengatakan diangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Tidak di hadapan MPR, tapi di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Jadi saya kira-kira jam 2 malam pun Ketua Mahkamah Agung Pak Sarwata pada waktu itu, Mas Sarwata, besok tolong Bapak datang ke istana jam 8 pagi. Pakai toga. Kenapa Pak Yusril? Bapak jangan tanya, keadaan lagi genting. Pak Harto suruh Bapak datang. Besoknya dia datang pagi-pagi dan pakai toga terbalik. Dia bilang, Pak Yusril jangan ngerjain saya ini. Bener nih, kalau salah habis kita Mahkamah Agung. Saya sudah konsultasi dengan guru saya, mungkin saudara tahu, Profesor Ismail Suni, yang guru saya di Fakultas Hukum kita ini sudah almarhum. Dulu beliau jadi ketua jurusan Hukum Tata Negara, kemudian beliau jadi duta besar di Arab Saudi, saya menggantikan jadi ketua jurusan Hukum Tata Negara. Nah jadi sampai pada waktu itu Pak Ismail Suni itu bicara lewat telepon kepada Pak Sarwata, mengatakan, Pak Ketua Mahkamah Agung, apa yang dirancang oleh Yusril benar. Saya jamin itu tidak akan salah. Jadi saya waktu itu agak seperti orang mempertaruhkan nyawa juga ya, mengganti presiden dalam suasana genting seperti itu bisa dibunuh orang juga saya pikir. Untung
Fakultas Hukum UI ini ada Profesor Isbarsuni dan ada almarhum Profesor Harun Ar-Rasyid yang menyatakan apa yang dilakukan proses pemberhentian Pak Harto dan penggantian Habibie sebagai presiden itu adalah sah dan konstitusional. Kalau nggak habis kita. Pada waktu itu jadi polemik antara guru besar UI dengan guru besar Unhas di Makassar, ya. Karena guru besar Unhas ada yang menolak itu, tapi guru besar UI mempertahankan itu, dan saya kira akhirnya negara ini terselamatkan daripada konflik bisa jadi perang saudara juga pada waktu itu kalau tidak diatasi dengan hati-hati. Jadi kita berharap walaupun ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, ya nggak apa-apa, jalan aja. Dan putusan sengketa itu final and binding, dan nanti presiden barunya tetap dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 apapun yang terjadi. Ya benar. Iya, Kalau iya, mau iya. bilang apakah dari situ harus pakai Betul, uang masuk makanya DPR RI, juga ayo kita berarti uji. Oktober nanti Boleh sudah tanya masyarakat. Itu dilantik, diangket. ya. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek setuju dalam itu. sejarah. Pemilu paling Oleh karena brutal itulah sepanjang sejarah dibutuhkan pemilu yang Indonesia, namanya ya. hak angket untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Hak angket itu banyak fungsi yang bisa bernada positif. Saya ambil contoh aja ini dari catatan yang ada di saya. Memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun badan-badan eksekutif lainnya. Dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kekuasaan. Membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggaraan kekuasaan kepada rakyat. Ya, ya, ya. Hasil dari proses angket dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena saat sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lain. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Wow. Untuk jadi anggota DPRD 30 kabupaten miliar, kota guys. setidaknya 4 Masuk miliar. anggota DPR, gila. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Gimana negara kita ini ke depan? Baik, terima kasih Pak Kak. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan gonjang-ganjing yang berkepanjangan beberapa hari belakangan ini. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Ya, ya. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR provinsi, DPRD, DPRD kabupaten kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar, kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Ya, ya. Golkar dapat 15% menurut Wikon itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini?
Itu pertanyaan, Pak. Tadi dulu, Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Saya mau ngambil mic lah, geser. Oh, silakan, Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Iya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan tiga yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Jadi Cuman Bang Deddy terus terjebak karena dengan angket pertanyaannya ini ya, digulirkan perkataannya oleh Pak sendiri. Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten bahwa kita Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. ya, Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Ya kan? ya. bumerang bagi diri sendiri, terus jadi berkelit-kelit ke sana kemari. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai. Udah clear itu. Terima kasih. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri, dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya Apa kira betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg di Jamin kan Anda bicara sekarang, tapi Iya. kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? yes. Bang Andi, Pak Mirza, Bisa ngomong sebentar. ya jangan bicara yang lain lagi, nanti dia jawab lagi. Oke, luar biasa. Melihat diskusi orang ini memang luar biasa ya. Mereka sering nyerang tapi dengan otak yang dingin ya. Tapi itu memang ketakutan yang luar biasa itu guys. Andaikan nanti 20 Oktober nanti jika tidak ada yang dilantik menjadi presiden, itu bisa dipastikan Indonesia akan kacau. Karena apa? Karena akan terjadilah perebutan kekuasaan antara yang merasa berkuasa, yang merasa punya uang begitu ya. Waduh, ini seharusnya jangan sampai ada yang tidak dilantik nanti ya di tanggal 20 Oktober nanti. Itu harapan kita. Dan semoga keberlanjutan pemilu ini cepat selesai dan tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak 01, pihak 03 itu segera juga selesai dan bisa ditentukan siapa nanti yang akan jadi presiden 2024 ini. Oke guys, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.